Polres Kediri mengungkap 19 kasus tindak kriminal selama kurun waktu 1 bulan, tepatnya periode 3 November hingga 8 Desember 2025. Dari pengungkapan tersebut, sebanyak 33 tersangka berhasil diringkus dan 9 diantaranya merupakan anak di bawah umur. Kasat Reskrim Polres Kediri, AKP Joshua Peter Krisnawan mengatakan pengungkapan kasus ini merupakan hasil kerjasama Satreskrim dan seluruh jajaran Polsek yang terus melakukan patroli dan penyelidikan intensif di lapangan. Untuk informasi selengkapnya akan disampaikan wartawan kami yang telah terhubung dari Tribun Mataraman Isyan Sori. Rekan Isya, silakan laporan Anda. Ya, baik Tribuners, saya Ihsan Sori melaporkan dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, bahwasanya selama sebulan Polres Kediri berhasil mengungkap 19 kasus kriminal dengan total 33 tersangka. Dari jumlah tersebut, 9 pelaku diantaranya masih di bawah umur. Pengungkapan ini merupakan hasil kerja keras dari gabungan Satreskrim Polres Kediri dan juga Polsek jajaran di lingkup Polres Kediri. Dan Tribuners, Kasat Reskrim Polres Kediri AKP Joshua Peter Krisnawan menjelaskan bahwasanya para pelaku melakukan berbagai modus kejahatan mulai dari pengeroyokan dan juga perampasan atribut perguruan silat, pencurian uang, dan ada juga pembobolan rumah hingga pencurian handphone dan juga beberapa pencurian dari kendaraan di wilayah hukum Polres Kediri. Dan polisi juga mengungkapkan kasus pencurian yang terjadi berulang di wilayah hukum Polres Kediri, dan beberapa diantaranya kemarin ada di wilayah Kampung Inggris Pare serta pencurian di lokasi pengajian dari Gus Ikdam. Dan Tribuners, dalam operasi yang digelar Satreskrim Polres Kediri sebulan terakhir ini, polisi turut mengamankan berbagai barang bukti termasuk dari handphone, emas, uang tunai, sepeda motor hingga atribut perguruan silat. 6 tersangka diketahui merupakan residivis yang sebelumnya pernah menjalani hukuman atau mendapat restoratif justice, namun kembali melakukan tindak kriminal. AKP Joshua juga mengimbau kepada orang tua di wilayah hukum Polres Kediri untuk terus mengingatkan pengawasan terhadap anak-anak mereka, khususnya pada malam hari, serta meminta masyarakat menjaga keamanan dengan memastikan barang berharga dalam kondisi terkunci. Selain itu juga memasang kunci ganda kendaraan dan memaksimalkan satkamling ataupun pos kampling masyarakat yang juga bisa meminimalisir tindak kriminal di wilayah hukum Polres Kediri. Dari kepolisian atau Polres Kediri juga membuka layanan dengan nomor hotline 110 untuk masyarakat apabila membutuhkan bantuan kepolisian. Mungkin itu dulu Tribuners yang bisa saya informasikan dari Kabupaten Kediri. Kembali ke studio. Ya, jadi dapat kami sampaikan bahwa Satreskrim Polres Kediri beserta dengan Polsek jajaran telah melakukan ungkap kasus dalam waktu periode 36 hari lamanya terhitung dari 3 November 2025 sampai dengan 8 Desember 2025. Dari pengungkapan tersebut telah berhasil kami amankan dan kami juga tetapkan sebagai tersangka sebanyak 33 tersangka, yang mana 9 diantaranya masih anak di bawah umur. Operasi ini dan mungkin rata-rata tindakan kriminal seperti apa nih? Ya, jadi untuk jenis tindak pidana yang berhasil kami ungkap ada berbagai macam. Ada mulai dari pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, kemudian ada kasus penganiayaan secara bersama-sama atau yang kita sebut dengan pengeroyokan, perampasan baju atribut perguruan silat. Jadi ada berbagai jenis atau modus tindak pidana yang berhasil kami ungkap. Dan dengan maraknya anak-anak kan juga terlibat, mungkin ada himbauan untuk kepada orang tua dan Ya, jadi kami menghimbau, jadi untuk urusan Kamtibmas, keamanan dan ketertiban masyarakat itu bukan hanya tugas dari Kepolisian Negara Republik Indonesia. Jadi ini adalah tanggung jawab kita bersama. Untuk itu kami himbau untuk seluruh stakeholder, baik itu pemerintah daerah,
kemudian masyarakat sekitar, lingkungan, dan lembaga yang paling terkecil dan yang paling dekat yang dapat melakukan pengawasan lebih ekstra, keluarga ya. Jadi keluarga harus lebih open lagi, lebih menekankan ke anaknya untuk tidak ikut-ikutan melakukan tindakan yang melanggar hukum. Melanggar hukum ini tidak hanya soal tindak pidana, tapi termasuk pelanggaran lalu lintas, dan kemudian untuk menjaga anak-anaknya untuk tidak keluar pada malam hari, karena itu sangat-sangat rawan ya. Jadi beberapa tindak pidana khususnya terkait dengan anak-anak itu banyak terjadi di malam hari. Yang sudah saya sampaikan tadi terkait dengan perampasan yang melibatkan perburuan silat itu seluruhnya terjadi pada malam hari. Jadi dengan mencegah anak kita untuk keluar pada malam hari, kita seyogyanya akan menekan jumlah atau tindak pidana yang terjadi, mencegah putra-putri kita menjadi korban tindak pidana, mencegah putra-putri kita menjadi pelaku. Karena masa depan anak itu harus kita jaga dan harus kita didik dengan baik. Dan yang selanjutnya, download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.